Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang transport pada membran sel. Nah, transport pada membran sel ini terbagi menjadi dua tipe ya. Ada tipe pasif dan ada juga tipe aktif. Nah, pertama kali ini kita akan belajar tentang transport pasif pada membran sel. Transport pasif adalah transport yang tidak membutuhkan energi. Ingat-ingat kata kuncinya yaitu tidak membutuhkan energi. Berarti perpindahan antar molekul itu dia tidak ada energinya. Terbagi menjadi tiga tipe, ada pertama difusi, kedua ada difusi dipermudah atau difusi terbantu, dan ketiga ada osmosis. Kita bahas difusi terlebih dahulu. Difusi adalah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya pada sirup dan tinta. Kalau kalian perhatikan, sirup ini dia itu berupa suatu zat terlarut yang kental. Kemudian ada air yang lebih cair. Nah, kalau misalnya berdasarkan konsep dari konsentrasi tinggi ke rendah, berarti yang memiliki konsentrasi tinggi adalah sirup. Kemudian dari sirup ini akan berpindah ke air yang konsentrasinya lebih rendah karena dia lebih cair. Berarti akhirnya ketika terjadi perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, maka akan terbentuk larutan sirup. Gitu. Kemudian yang kedua ada difusi dipermudah. Nah, difusi dipermudah ini konsepnya sama dengan difusi, yaitu transport molekul tanpa menggunakan energi tetapi membutuhkan suatu alat. Nah, alatnya ini terbagi menjadi dua, ada saluran protein, ada juga protein transport. Pertama kita bahas difusi dipermudah menggunakan saluran protein. Nah, pada difusi dipermudah menggunakan saluran protein ini terjadi karena adanya perubahan arus listrik sehingga saluran protein akan terbuka atau tertutup. Contohnya, molekul neurotransmitter dapat membuka saluran protein pada membran sel saraf sehingga ion Na+ dapat masuk ke dalam sel. Misalnya, ion Na+ di luar sel itu lebih banyak daripada yang di dalam sel. Kita misalkan di dalam sel 0 ion Na+-nya. Sedangkan di luar sel ada 10 ion Na+. Ternyata dari dalam sel mengirimkan sinyal jika membutuhkan ion Na+ nih. Akhirnya karena saluran protein ini berada di antara posisi ada ion Na+ dan tidak ada ion Na+, sehingga terjadi perubahan arus listrik. Kita anggap adanya ion Na+ menyebabkan lingkungan berubah menjadi positif dan tidak adanya ion Na+ menyebabkan perubahan lingkungan menjadi negatif. Sehingga terjadinya perubahan gradien dari positif ke negatif menyebabkan adanya arus listrik. Maka perpindahan dari luar sel masuk ke dalam sel itu terjadi karena adanya perubahan arus listrik pada ion Na+. Kemudian difusi dipermudah oleh protein transport. Nah, ini terjadi karena protein transport hanya spesifik mengikat molekul yang diinginkannya. Contohnya protein transport pada membran yang spesifik berikatan dengan asam nukleat. Jadi protein transportnya ini dia hanya mau mengikat asam nukleat saja. Misal di luar sel itu terdapat asam nukleat, glukosa dan sukrosa, tetapi dia tidak bisa berikatan dengan glukosa ataupun sukrosa. Dia hanya mau berikatan dengan asam nukleat sehingga hanya asam nukleat saja yang dimasukkan ke dalam sel. Selanjutnya adalah osmosis. Nah, osmosis ini adalah transport molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi ini sifatnya kebalikan dari yang difusi. Nah, kemudian walaupun volume dari suatu larutan itu sama, tapi jika konsentrasinya berbeda, maka tetap terjadi perubahan ya. Jadi tidak didasarkan pada volume, tapi didasarkan pada konsentrasi. Nah, osmosis ini dapat menyebabkan perubahan pada sel. Misal ada suatu sel yang diletakkan di larutan hipotonik. Masih ingat arti dari hipotonik? Hipotonik adalah larutan yang konsentrasinya rendah. Jadi jika suatu sel diletakkan di dalam larutan hipotonik, maka kita anggap sel ini memiliki konsentrasi yang tinggi.
Ingat ya, karena larutan hipotonik itu larutan yang konsentrasinya rendah, maka kita anggap sel memiliki konsentrasi yang tinggi. Jadi jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, maka molekul-molekul di larutan hipotonik akan masuk ke dalam sel, sehingga menyebabkan sel menjadi kembung atau gendut dan mengalami pecah atau lisis. Kemudian ketika sel dimasukkan ke dalam larutan isotonik adalah larutan yang tidak memiliki konsentrasi rendah maupun tinggi, artinya normal. Jadi sel ini akan tetap kondisinya. Kemudian jika sel diletakkan di larutan hipertonik ini artinya larutan yang memiliki konsentrasi tinggi, maka kita akan menganggap sel ini memiliki konsentrasi yang lebih rendah, sehingga isi di dalam sel akan keluar ke larutan dan menyebabkan sel menjadi mengkerut atau keriput dan akhirnya mati. Kemudian kita akan membahas tentang transport aktif. Transport aktif adalah transport yang membutuhkan energi berupa ATP. ATP adalah adenosin trifosfat. Nah, transport aktif ini terbagi menjadi 3 juga, ada pompa ion, kotransport, serta eksositosis dan endositosis. Pertama kita akan bahas pompa ion. Pompa ion adalah transport molekul dari dalam ke luar sel atau dari luar sel ke dalam sel menggunakan energi melalui protein transport. Contohnya, pompa ion natrium dan kalium. Jadi, semisal di luar sel itu terdapat ion Na+ dan K+, kemudian di dalam sel juga sama terdapat ion Na+ dan K+, tetapi jumlahnya berbeda. Kita anggap ion Na+ di luar sel lebih banyak daripada di dalam sel. Kemudian kita anggap ion K+ di dalam sel lebih banyak daripada yang di luar sel. Kemudian jika begitu berarti konsentrasinya berbeda. Nah, agar jumlah Na+ dan K+ di luar maupun di dalam sel sama, maka yang di luar sel harus dimasukkan ke dalam sel dan K+ yang di dalam sel harus dikeluarkan keluar sel agar jumlah dari masing-masing ion adalah sama. Nah, proses tersebut membutuhkan energi dan transportnya menggunakan pompa ion. Kemudian ada kotransport. Kotransport adalah transport zat yang dapat menginisiasi zat terlarut lainnya. Contohnya adalah mekanisme kotransport sukrosa H+. Nah, pada mekanisme kotransport ini, jadi dari dalam sel akan dikeluarkan ion H+. Ingat-ingat, di dalam sel akan mengeluarkan ion H+ ke luar sel melalui kotransport. Kemudian, ion H+ yang sudah dikeluarkan ini harus mengikat sukrosa. Gitu ya. Jadi harus mengikat sukrosa. Nah, ketika dia sudah berikatan dengan sukrosa, baru dia boleh masuk lagi ke dalam sel. Jadi, jika dia belum mengikat sukrosa, dia tidak diperbolehkan masuk ke dalam sel. Kemudian yang terakhir adalah eksositosis dan endositosis. Ini adalah transport partikel dan molekul besar melalui lipatan membran plasma atau lipatan vesikula. Jadi kalau eksositosis intinya adalah transfer dari dalam ke luar sel, kalau endositosis transfer dari luar sel ke dalam sel. Nah, kemudian endositosis ini dibagi menjadi 2, ada fagositosis, ada pinositosis. Nah, perbedaannya hanya terletak di tipenya saja. Gitu, sampai sini. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.